Jadi apa yang kami lakukan untuk mendesain satu desa, karena kan kita mengambil hanya satu pilot saja, satu sampel desa di satu tempat yang kita bisa lihat di 3 tempat ini sekaligus. Nah, Tojo Una-Una dan Kabupaten Aceh Selatan itu adalah tipologi yang sempurna karena dia memiliki 3 kombinasi, pesisir laut dan pantai, dia punya pesisir laut dan pantai yang luar biasa cantiknya, dan dia juga bisa jadikan desa wisata, dan dia juga sebagai desa penghasil komoditi lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan muda Muhammadiyah Sulsel yang sudah mengundang saya. Dan sebenarnya Muhammadiyah, kawan-kawan muda Muhammadiyah di Palembang ini cukup dekat dengan saya. Gitu. Jadi kalau saya pulang ke Palembang, saya usahakan mengisi mengaji ekologi yang mereka adakan di Palembang. Nah, saya mau ceritakan, moderator, saya punya waktu berapa menit ya ini untuk bisa 15 menit, Bu. Oke, terima kasih. Jadi konsep desa hijau ini sebenarnya adalah bentuk kekhawatiran Sarekat Hijau Indonesia melihat adaptasi desa yang gagal gitu ya. Jadi kita melihat bahwa desa itu tidak tumbuh sebagai pusat ekopol yang bijaksana gitu. Jadi desa itu adalah sebuah ruang yang kosong, yang hampa, yang dia hanya bisa berinteraksi atau hidup ketika ada intervensi. Apa bentuk intervensinya itu? Ya salah satunya adalah bentuk intervensi adalah investasi atau modal yang dititipkan di pembangunan desa. Sehingga bila tidak ada distribusi investasi, maka desa tidak akan tumbuh dengan baik. Nah, jauh sebelum pandemik ini, banyak orang yang cuma khawatir soal desa saja. Tapi orang tidak pernah mencoba betul-betul bekerja dengan serius di desa. Desa itu ya dianggap sebagai ladang yang menghasilkan uang saja bagi investor atau pemilik modal. Nah, Sarekat Hijau Indonesia melihat berdasarkan kajian yang sudah dilakukan kurun waktu dari sebenarnya 2015 awal itu kita sudah melakukan kajian-kajian tentang satu konsepsi dan desain bagaimana bisa memperkuat ekonomi desa. Jadi bangunan besarnya adalah ekonomi kerakyatan, tapi basisnya adalah desa. Nah, kita khawatir tentang ekonomi kapitalis ini ya, yang berorientasi pada modal, pada investasi, pada sekelompok orang, sehingga desa itu tidak bisa menghasilkan manfaat. Bahkan orang-orang di desa sendiri kan keluar dari desanya. Nah, sebenarnya kawan-kawan bisa baca di konsep yang SHI buat ini, dan konsepsi ini kami desain sesuai dengan tipologi desa. Nah, desa-desa di Indonesia itu sebenarnya hanya ada 3 saja tipologinya, berdasarkan apa yang sudah kami amati dalam kurun waktu dari tahun 2015. Yang pertama adalah desa berbasis komoditi lokal. Jadi banyak desa-desa yang hidup dari komoditi lokalnya. Kalau di Makassar kan ada coklat ya, salah satunya, ada kopi, ada kalau Jawa Barat kebanyakan beras, padi, dan yang lain-lain. Yang kemudian adalah desa, tipologi desa yang kedua adalah desa berbasis wisata. Jadi sekarang banyak desa-desa yang sebenarnya secara generik itu sudah punya wisata yang dikunjungi banyak orang dan menghasilkan sumber pencaharian bagi masyarakatnya, tetapi tidak berkembang. Karena apa? Karena para
paradigm kita itu untuk menghasilkan satu value atau keuntungan nominal itu harus ada intervensi. Intervensinya adalah intervensi modal. Nah, yang ketiga adalah desa hijau berbasis pesisir laut dan pantai. Nah, pesisir laut dan pantai ini dia sama tetapi agak lebih spesifik karena tidak semua desa di Indonesia itu memiliki pesisir laut dan pantai. Ada yang didominasi, ada yang hanya sebaliknya. Nah, konsep desa hijau ini yang kami tawarkan kepada pemerintah daerah karena kami berpikir bahwa pemerintah daerah itu adalah komunitas yang paling bertanggung jawab untuk melakukan pembangunan. Tetapi setelah 2 tahun belakangan ini, dari beberapa implementasi yang kami lakukan, sekarang kita punya 5 desa pilot desa wisata, desa hijau ya. Dan yang terbaru itu adalah desa di Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah. Karena kita memberikan desain ini atau mengharapkan pemerintah daerah itu membangun desa mereka melalui konsep desa hijau ini, ada kelemahannya. Kelemahannya itu adalah yang kami jalankan ya di tahun 2017 itu adalah ketika satu kepala desa berakhir masa pemerintahnya, maka konsep desa hijau ini tidak dijalankan pada periode selanjutnya. Nah, secara teknikal desa hijau ini adalah bagaimana masyarakat di desa itu secara marwah ya filosofinya dia punya marwah untuk tidak pergi dari desanya karena desanya sudah memberikan semua apa yang diinginkan. Jadi orang itu bangga menjadi orang desa. Nah, kemudian kalau secara teoritisnya ya kita ingin menjadikan desa itu sebagai pusat ekonomi politik. Jadi kalau sekarang kan kita melihat pusat pertumbuhan itu ada di kota atau di sub-city lah gitu ya. Nah, jadi desa itu tidak tumbuh sebagai pusat pertumbuhan. Nah, dia kalaupun dia diintervensi itu adalah bagian dari bagian dari proses pembangunan aja. Misalnya ada pembinaan dari dinas-dinas tertentu untuk pemberdayaan desa, kemudian melakukan pembinaan terhadap badan usaha milik desa, kemudian ada sekarang intervensi untuk dana desa dan sebagainya. Tetapi secara simultan, sungguh-sungguh, konsisten pembangunan di desa itu tidak ada berjalan dengan baik. Mengapa hal itu terjadi? Karena ya desa ini sudah mengadopsi nilai-nilai sistem ekonomi liberal gitu ya, yang diadopsi juga atau yang diturunkan oleh kebijakan negara dan orang-orang di perkotaan. Misalnya kalau orang di kota kan nggak sanggup membuat sesuatu itu tanpa uang. Jadi kalau kita melihat bangunan wisata di perkotaan ya harus pakai uang. Nah, desa meniru hal ini secara ajeb sehingga desa itu nggak bisa hidup tanpa ada intervensi modal atau investasi. Nah, jadi kalau ada desa-desa yang tumbuh tanpa intervensi, nah ini yang sekarang kita sedang kembangkan jilid yang kedua berdasarkan evaluasi-evaluasi, implementasi dan konsep desa hijau yang kemarin. Nah, kita melihat ada satu ruang yang terbuka sekarang yang bernama kreativitas. Nah, kreativitas ini tumbuh dia menyeberang dari berbagai macam dogma ya. Jadi banyak orang sekarang yang punya imajinasi, kemudian banyak orang sekarang yang mengimplementasikan mimpi mereka. Karena saya 1 tahun kemarin itu bekerja bersama dengan Kementerian Desa, saya melihat banyak sekarang anak-anak muda yang tumbuh dengan imajinasi mereka tentang desa yang lebih berdaulat. Nah, kalau kita melihat bahwa ada nggak desa
yang bisa berkreativitas tanpa uang. Kalau desa bisa berkreativitas, kalau desa bisa tumbuh dengan investasi kan biasa. Gitu. Misalnya kayak di Sulawesi Selatan, Pulau Rama-Rama itu, bukan pulau ya, itu tempat wisata Rama-Rama itu awalnya kan tidak ada intervensi modal di dalamnya, tidak ada kapital, tetapi itu karena kreativitas. Atau Pongo, awalnya kan tidak ada perguliran kapital di situ, tapi modalitas sosial yang berjalan di situ dan kreativitas kepala desanya. Nah, sekarang ada celah ini yang mau kami pakai di Sarekat Hijau Indonesia untuk memastikan kreativitas itu tumbuh subur untuk membangun desa. Gitu. Nah, desa itu harus hidup, apalagi setelah pandemik ini, orang kan kembali ke desa semua, pulang ke desa. Gitu. Apakah dia mudik ataukah dia pulang kampung ya, tapi orang sudah berpikir bahwa hidup di kota itu tidak enak sekarang. Lebih enak hidup di kampung karena di kampung masih ada nilai-nilai kekerabatan, kemudian kita masih hidup dengan bisa berjaringan. Tapi kalau di kota nggak punya uang, mati gitu loh. Tapi kalau di desa nggak punya uang masih bisa hidup. Nah, sekarang setelah pandemik ini baru terbuka mata semua orang, terutama pemerintah pusat ya, bahwa desa itu adalah ruang yang hidup. Bukan ruang yang hampa, bukan ruang yang mati, yang hanya menjadi tempat untuk melakukan investasi, tapi adalah ruang yang bisa diolah gitu. Nah, keinginan ini haruslah kita perkuat gitu. Kita perkuat dengan pilot-pilot desa yang bersedia untuk ditumbuhkan dengan basis-basis kreativitas tadi. Nah, apa yang bisa dilakukan? Cara pandang kita kan harus kita rubah. Kita memindahkan misalnya wisata yang selama ini nggak dipandang orang itu menjadi wisata yang akhirnya wisata yang akhirnya berkelas gitu ya. Nah, sekarang kan dengan banyaknya pandemi ini, orang sudah menurunkan banyak standarnya gitu. Jadi orang sudah melihat sebuah nilai yang lebih luhur, ada nilai kekeluargaan, kemudian ada solidaritas. Nah, kita ingin melihat itu menjadi satu perekat yang bisa kita implementasikan di desa. Misalnya ada satu desa ya, desa di Perancis, yang desa itu sebenarnya dulu tidak pernah orang kenal gitu loh. Kenapa tidak pernah orang kenal? Karena ya namanya desa kecil, tidak ada yang tahu, sama seperti satu desa di Kabupaten Tujuh Una-Una. Nggak ada yang kenal gitu loh. Karena apa? Karena desanya jauh, pernah dengar Kabalutan mungkin, desanya jauh, tidak ada yang datang ke situ, nggak ada listrik, nggak ada apa. Tapi ternyata mereka punya wisata togean yang luar biasa. Sehingga kreativitas ini, mimpi-mimpi ini dipindahkan melalui implementasi. Siapa yang punya kreativitas imajinasi itu ya anak-anak muda. Gitu. Karena orang tua sudah nggak sanggup bermimpi terlalu besar. Hidup mereka kan sudah lebih stabil ya. Mereka juga berpikir rigid ya, tentang ekonomi. Jadi ya roadmap, jadi desa hijau ini memang sebenarnya adalah pilihan yang paling rasional yang bisa dilakukan masa depan. Karena apa? Karena dia tidak hanya melihat sebagai secara kultural saja, orang tetap bisa tumbuh sebagai orang desa, tapi orang berkehidupan dengan ekonomi yang baik. Kemudian juga tapi tidak kehilangan identitas sebagai orang desa itu. Nah, kalau yang ini adalah contoh implementasi desa hijau SHI di Kabupaten Tujuh Una-Una. Jadi
apa yang kami lakukan untuk mendesain satu desa, karena kan kita mengambil hanya satu pilot saja, satu sampel desa di satu tempat yang kita bisa lihat di 3 tempat ini sekaligus. Nah, Tojo Una-Una dan Kabupaten Aceh Selatan itu adalah tipologi yang sempurna karena dia memiliki 3 kombinasi, pesisir laut dan pantai, dia punya pesisir laut dan pantai yang luar biasa cantiknya, dan dia juga bisa jadikan desa wisata, dan dia juga sebagai desa penghasil komoditi lokal, yaitu kelapa dalam. Nah, kalau di Aceh Selatan itu adalah pala. Nah, pala yang mereka ekspor, yang sudah menghasilkan puluhan miliar satu tahun. Tapi sekarang agak turun karena orang sudah tidak melihat pertanian itu sebagai ruang yang potensial lagi atau yang substansi. Orang melihat ada potensi-potensi lain. Kreativitas orang tentang pertanian itu nggak ada, mati sudah. Gitu. Jadi kalau kita dengar bahwa kenapa orang nggak mau bertani, kenapa orang pergi ke kota, kenapa orang mau bekerja di sektor informal, karena kreativitas, imajinasi mereka tentang pertanian itu selesai, mati, the end. Orang melihat bahwa pertanian itu ya gitu-gitu aja, kemudian tidak menghasilkan kehidupan ekonomi, tidak bisa memberikan tidak ada harapan gitu, tidak akan mungkin menyekolahkan anak-anak, tidak bisa beli mobil, tidak bisa yang lain-lain. Jadi mati kreativitas, imajinasinya tentang pertanian itu selesai, sehingga dan itu nanti akan termanifestasi dengan turunnya terus sektor atau komoditi lokal di desa itu. Nah, sekarang harapan itu harus dikembalikan lagi lewat imajinasi bagaimana pertanian itu memberikan harapan untuk pembangunan di suatu desa itu. Nah, sekarang kan sudah ada kebijakan keluar kan bahwa akan ada pembukaan lahan pertanian baru di Kalimantan Tengah yang akan dikelola bersama pemerintah Vietnam oleh pemerintah Indonesia. Nah, sekarang orang kan baru sadar ketika kota menghadapi bencana, menghadapi endemik, pandemik, tempat orang berlari kan ke desa. Sehingga karena kota nggak bisa dijadikan tempat penghidupan, sehingga orang kembali ke desa. Nah, desa apa yang akan sebagai basis ekonominya apa? Ekonomi kita kan sebenarnya tumbuh dengan baik setelah Bapak Founding Father kita Muhammad Hatta menyatakan bahwa ekonomi rakyat itu adalah basis ekonomi real masyarakat Indonesia. Tapi karena kita percaya bahwa investasi, kemudian modal, kemudian sektor usaha industri bukan rumah tangga dan sebagainya itu yang lebih proyeksi, maka memang kita tidak sadar bahwa kehidupan kita itu mengalami stagnasi. Nah, sebelum saya menutupi pengantar saya ini, penjelasan saya tentang Desa Hijau ini ya kalau ini saya mau cerita soal ini sedikit. Ini ada satu desa di Byron Bay sebelumnya ya. Byron Bay itu satu kota di Australia. Ya 1,5 jam lah dari Australia naik pesawat. Penduduknya sekitar 20.000 orang aja, gitu, nggak banyak. Tapi penerbangan mereka adalah salah satu penerbangan tersibuk di Australia. Satu hari itu bisa sekitar 7 kali penerbangan dari Sydney ke Byron. Dan luar biasa yang mereka jual cuma pantai aja. Pantainya lebih bagus di Aceh Selatan dan saya pikir pasti juga bagus di Makassar nanti yang mungkin di Sulawesi Selatan yang tempat-tempatnya belum terdeteksi dengan baik. Tapi mereka klaim bahwa mereka adalah Balinya Indonesia dan coba bayangkan berapa jumlah wisatawan yang datang ke situ. 2 juta orang 1 tahun. Dan mereka cuma jual pantai. Tetapi yang hebatnya adalah mereka nggak kehilangan identitas mereka sebagai masyarakat lokal. Tempat mereka tetap bersih, tidak ada kerusakan lingkungan, dan mereka mengklaim sebagai kota hijau, salah satu kota hijau di dunia. Karena apa? Di sana orang
nggak punya mobil gitu, di rumah nggak punya mobil, mereka jalan kaki, kemudian makan mereka hampir semuanya organik, dan pemerintah kotanya nggak mau angkut sampah kalau nggak dipilih, ada sampah organik, ada nanti di slide ini ada semua, ada sampah organik, ada anorganik, kalau nggak dipisah mereka nggak mau angkut. Nah, nah ini cuma pantainya, ini aja yang dijual, ini Aceh Selatan nih yang di atas kanan itu, beda jauh kan. Tapi mereka bisa datangkan orang 2 juta satu tahun. 2 juta orang dari seluruh dunia. Nah ini pernah lihat nggak nih di kampung kayak gini? Ini kan banyak ya di kampung ini. Nah ini penampakan depannya, ini kamarnya ini. Ini mereka tahu nggak dijualnya berapa satu malam? Ini satu malam 7 juta loh. Di kampung. Nah ini togean, baju una-una. Bayangin, mana yang bagusnya? Gila kan? Nah, ini togian ini, baju una-una. Bayangkan tadi dengan Byron, kenapa begitu? Karena manajernya yang di Byron Bay itu usianya 27 tahun, dan dia salah satu general manager terbaik di dunia. Karena apa? Karena dia bisa pindahkan mimpi tentang pariwisata di desa. Nah, jadi memang bagaimana kita sekarang ini jadi membangun ekonomi politik desa hijau, memperkuat kreativitas berbasis desa. Itu yang paling penting. Jadi kalau kita membangun desa, kita pakai duit, pakai dana desa, ya kita sama aja gitu. Anak muda yang terjebak dalam tubuh tua, ya nggak ada asik-asiknya gitu. Tapi kalau misalnya kita punya kreativitas gitu, tanpa batas, gitu, kita implementasikan di satu desa, luar biasa. Buktinya sekarang kita familiar ya, sebelum saya terakhir, kita sekarang sudah beradaptasi nih dengan teknologi kan. Kita bisa aja tuh ternyata menggunakan diskusi online atau teknologi online. Nah, di Tokyo Una-Una ini hebatnya, ini yang punya quoted semua ini orang bule, asing. Dan mereka jual paket mereka itu langsung ke negara mereka. Dan mereka masuk dari negara mereka itu masuk kemana? Masuknya Jakarta Gorontalo naik speed 3 jam. Mereka jemput itu di Gorontalo itu, udah dijemput. Naik speed 3 jam, kemudian masuk langsung pulau. Secret Island. Pulaunya nggak bisa dideteksi oleh orang. Dan di situ ada semua aktivitas. Bayangkan kita. Orang bisa cari uang di tempat kita, tapi kita mati dalam kandang kita sendiri karena kita nggak mengaktifkan diri kita ini, nggak mengaktifkan kreativitas kita, dan desa tidak mengaktifasi kelembagaan kreativitasnya. Mungkin itu dulu, nanti bisa bergulir untuk sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.